Pernah nggak sih kalian merasa baru tanggal 15 tapi pengeluaran kalian sudah banyak? Nah, saatnya nih kita belajar tentang ilmu manajemen keuangan. Ada namanya itu tentang forecasting dan juga ada yang namanya itu linear programming. Nah, mungkin namanya terdengar sulit ya, tapi di sini saya akan menjelaskan secara pelan-pelan agar kalian mengerti. Nah, sebelumnya nama saya Yasen Nopianzah, mahasiswa semester 5 yang berusaha menghemat pengeluaran untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, yang pertama ada forecasting. Apa itu forecasting? Forecasting merupakan teknik ramalan yang digunakan untuk meramalkan sesuatu di masa depan menggunakan data sebelumnya. Nah, contohnya itu pengeluaran pada bulan pertama kita itu sekitar 1 juta dan bulan kedua 1,1 juta. Nah, jadi kemungkinan pada bulan ketiga pengeluaran kita itu sekitar 1,2 juta. Nah, ini contoh teknik forecasting yang sederhana, tapi nggak mungkin dong pengeluaran kita cuma kayak gitu-gitu aja, pasti ada 1,2 juta, 1,1 juta lagi, habis itu 1,3 juta lonjak tinggi gitu kan. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Ciao. Oke, di sini kita menggunakan QM, masuk ke forecasting tim series, dan kita menggunakan data 3 minggu, menggunakan metode moving average dan juga periodnya 3 karena kita menggunakan 3 data. Terus kita solve dan ketemu hasilnya yaitu sekitar 300.000. Jadi forecasting pada bulan berikutnya atau ramalan pada bulan berikutnya pengeluaran kita mungkin sekitar 300.000. Oke, yang kedua ada namanya linear programming. Nah, linear programming ini digunakan untuk membagi duit kita agar semua kebutuhan kita itu terpenuhi. Nah, beda nih dengan forecasting tadi, digunakan untuk memprediksi pengeluaran kita di masa depan. Nah, contoh dalam linear programming itu misalnya sebulan itu duit kita itu ada 1,5 juta. Nah, di sini kita membagi-bagi semua kebutuhan kita. Contohnya itu misalnya makan itu sekitar 800.000, listrik 100, terus uang jajan itu 100 dan lain-lain. Nah, kita itu mau bagi agar semua kebutuhan ini tercukupi. Nah, kalau misalnya ada duit sisa, nah kita ini bisa nih buat ditabung atau buat makan enak, buat liburan begitu. Tapi bagaimana kalau duit kita nggak cukup? Nah, dengan linear programming juga kita dapat menentukan skala prioritas. Nah, yang pertama itu pasti itu makan, yang kedua itu transportasi, yang ketiga itu kebutuhan rumah kita. Jadi untuk jajan, untuk hiburan itu untuk nanti-nanti aja. Yang penting itu kebutuhan kita yang tiga tadi itu cukup. Kalau udah cukup, terus duitnya sisa baru nih kita jajan, liburan. Nah, begitu guys. Kita langsung masuk contohnya saja ya. Nah, di sini kita menggunakan X-nya yaitu hiburan yang dilakukan per minggu, jajan per minggu, lalu bensinnya itu per bulan. Harga maksimum mereka itu hiburan itu ada 100.000, jajan 50.000 dan bensin itu sekitar 100.000. Terus ketemu hasilnya yaitu 200.000, di mana hiburan itu 0 alias tidak dilakukan, tidak mengeluarkan duit. Terus jajan itu 4 kali, jadi kita itu melakukannya. Terus bensin juga 0, jadi kita tidak membeli bensin. Selain 200.000 ini ada biaya lainnya seperti biaya listrik, biaya makan, biaya beli beras atau beli galon begitu. Jadi setelah saya tambahkan itu biaya kita per bulan itu sekitar 1 juta, dimana 500.000 kita akan tabung. Nah, jadi begitu menggunakan linear programming, dimana kita menentukan biaya yang perlu dilakukan dan dimana biaya perlu dibuang agar kita dapat menghemat pengeluaran kita. Oke, jadi hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana cara menggunakan forecasting dan juga linear programming menggunakan aplikasi QM maupun Excel QM-nya. Nah, walaupun kita sudah menghitung dan memprediksi seberapa banyak biaya pengeluaran di bulan berikutnya, atau kita sudah menggunakan linear programming untuk meminimalkan biaya kita, akan tetapi semua keputusan itu tetap ada di tangan kita, bagaimana cara kita mengelola keuangan kita secara baik dan juga secara efisien. Oke, hanya itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.